Sebastian Marpaung. Dan saya Rizky Ismail Matondang. Di sini kami akan menjelaskan tentang spektrum radiasi elektromagnetik. Spektrum radiasi elektromagnetik adalah rentang seluruh frekuensi atau panjang gelombang radiasi elektromagnetik, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Setiap bagian memiliki sifat dan kegunaan unik yang berbeda berdasarkan frekuensinya. Berikut adalah deskripsi bagian utama spektrum elektromagnetik. 1. Gelombang radio. 2. Gelombang mikro. 3. Sinar inframerah. 4. Sinar tampak. 5. Sinar ultraviolet. 6. Sinar X. 7. Sinar gamma. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10,4 sampai 10,7 Hz. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu mencapai 3 kali 10,9 Ht. Radar menggunakan gelombang mikro. Pengiriman gelombang dilakukan secara terarah berbentuk pulsa dalam selang waktu. Jika pulsa secara terarah berbentuk pulsa dalam selang waktu, misalnya sasaran berupa sebuah peluru kendali, akan ada pula pantul yang sebagian akan diterima kembali oleh antara radar dan dapat ditampilkan pada sebuah layar osiskop. 3. Sinar inframerah. Biasanya digunakan dalam remote control TV, AC, dan perangkat elektronik lainnya. 4. Sinar tampak. Pencahayaan buatan dari lampu LED, lampu pijar, atau sinar matahari adalah contoh dari sinar tampak. 4. Sinar ultraviolet. Matahari menghasilkan 4F yang dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D. 5. Sinar X. Digunakan di rumah sakit dan klinik untuk memeriksa tulang atau organ pada pasien. 6. Sinar gamma. Digunakan dalam terapi radiasi untuk pengobatan kanker karena energinya dapat menghancurkan sel kanker. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik yang paling utama adalah matahari. Gelombang-gelombang elektromagnetik yang dipancarkan matahari ini menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Selain matahari, bumi juga memancarkan radiasi elektromagnetik. Selain itu, ada juga sumber-sumber yang lain, yaitu 1. Gelombang radio. 2. Gelombang mikro. 3. Sinar inframerah. 4. Sinar tampak. 5. Sinar ultraviolet. 6. Sinar X. 7. Sinar gamma. 4 atau yang terakhir, kami akan menjelaskan dampak radiasi elektromagnetik dalam kehidupan. 1. Dampak radiasi UVB pada tumbuhan, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya hasil panen jumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. 2. Microwaves dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. 3. Apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet, khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 260 nm, dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian menjadi orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. 4. Radiasi handphone dapat memacukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, dan hilang memori. Pemakaian handphone bisa menyebabkan kanker otak. 5. Beberapa efek negatif yang memunculkan sebagai akibat radiasi handphone antara lain kerusakan sel saraf, menurun atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur dan perubahan aktivitas otak. 6. Sinar X dan sinar gamma digunakan dalam radiografi dan radioterapi untuk mengidentifikasi saraf mengubah sebagai penyakit. Yang ketujuh, radiasi matahari, terutama radiasi kosmik, dapat mempengaruhi sistem navigasi pesawat dan
ketinggian. Oleh karena itu, maskapai harus memperhatikan peningkatan radiasi kosmik untuk menghadapi gangguan atau risiko kesehatan bagi kru dan penumpang. Presentasi kami menjelaskan radiasi elektromagnetik. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Oke, dadah.